Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan materi tentang administrasi perpustakaan yang beranggotakan Dina Meriza, Handi Kurniati Permata, Rizka Meinisari, Siti Nabila, Tiara Patrianingsih, dan Uswatun Hasanah. Langsung saja. Pengertian perpustakaan. Terdapat dua jenis pengertian perpustakaan, yaitu secara tradisional dan secara modern. Secara tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi, perseorangan, namun lebih dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Dan secara modern, perpustakaan adalah sarana menyimpan koleksi buku yang digunakan untuk menyimpan data, yang sebagian besar berbentuk digital dan diakses melalui komputer atau digital library. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan sekolah. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/1981 tanggal 11 Maret 1981, perpustakaan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Yang pertama, sebagai pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Yang kedua, perpustakaan sekolah sebagai pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu luang untuk membaca buku-buku hiburan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan sekolah yang menurut Yosep Mbulu, perpustakaan sekolah sangat diperlukan keberadaannya dengan mempertimbangkan bahwa perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar di lingkungan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen sistem pengajaran. Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang kualitas pendidikan dan pengajaran. Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mempertajam daya pikirnya. Selanjutnya, administrasi perpustakaan secara teknis. Yang pertama ada buku induk atau buku inventaris. Buku induk atau buku inventaris terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada inventarisasi buku. Inventarisasi buku ini bila buku atau bahan pustaka lain yang akan menjadi koleksi perpustakaan tiba di perpustakaan, baik bersumber dari pembelian ataupun hadiah, maka hal yang perlu dilakukan ialah yang pertama pengecekan buku atau bahan pustaka lain. Pada bahan pustaka, khususnya buku yang diserahkan ke unit pengadaan atau pengolahan bahan pustaka yang berasal dari berbagai sumber, perlu dilakukan pengecekan ulang. Yang kedua itu ada pencantuman identitas. Semua bahan pustaka dalam hal ini khususnya bahan tercetak harus diberi tanda identitas pemilikan. Selanjutnya yang ketiga ada pemberian nomor induk. Setiap buku memiliki nomor urut atau induk tersendiri. Hal ini agar memudahkan kita untuk mengetahui jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya ada kolom buku induk atau buku inventaris. Di kolom pertama ada nomor induk, kolom kedua diisi tanggal, bulan, dan tahun. Di kolom ketiga nama pengarang, di kolom keempat diisi judul buku, kolom kelima nama penerbit dan kota tempat terbit, kolom keenam tahun terbit, kolom ketujuh nomor klasifikasi, kolom kedelapan asal atau sumber, dan yang terakhir kolom 9 keterangan. Selanjutnya, di bagian stempel khusus ini ada penempatan nomor induk beserta tanggal pencantuman. Selanjutnya, buku induk atau buku inventaris. Yang kedua ada inventarisasi surat kabar, majalah, dan buletin. Seperti gambar yang ada pada PPT. Itu merupakan gambar kartu surat kabar dengan kolom dan keterangannya. Itu merupakan gambar dalam tampak depan. Di bagian belakang kartu, itu dibuat kolom-kolom yang sama seperti bagian depan. Untuk keterangan judul penerbit dan sebagainya, tidak perlu dicantumkan lagi. Cukup nama bulan dan tanggalnya saja.
Selanjutnya ada majalah dan buletin. Majalah dan buletin ini juga dibuat dari karton manila yang berukuran 23 cm dikali 18 cm. Seperti pada gambar yang tertera pada PPT dengan kolom dan keterangannya seperti berikut. Nah, untuk bagian belakangnya, kalian dapat buat kolom-kolom yang sama, mulai dari bulan Juli sampai Desember. Selanjutnya, buku induk atau buku inventaris yang ketiga itu ada inventaris guntingan surat kabar atau majalah atau clipping. Guntingan surat kabar atau majalah ini hendaknya dihimpun dalam map atau sejenis amplop besar. Pada bagian luar map atau amplop besar ini diberi catatan mengenai subjek atau bidang ilmu pengetahuan guntingan tersebut dan nomor klasifikasi. Oke, selanjutnya buku pengunjung. Buku ini memuat tentang data pengunjung yang datang ke perpustakaan. Nah, dalam buku pengunjung ini memuat kolom-kolom antara lain nomor. Nah, nomor ini untuk mengetahui jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan. Selanjutnya tanggal. Pada kolom tanggal ini diisi waktu pengunjung datang ke perpustakaan. Nah, selanjutnya nama. Diisi nama pengunjung itu sendiri. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini diisi jenis kelamin pengunjung untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kelas atau status. Kalau kelas itu biasanya digunakan untuk buku pengunjung perpustakaan sekolah, misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12, ataupun kelas lainnya. Nah, kalau status itu biasanya digunakan pada buku pengunjung perpustakaan masyarakat ataupun perpustakaan daerah. Nah, kalau untuk status ini bisa juga diisi misalnya pegawai, mahasiswa, pelajar, ataupun lainnya. Dan terakhir yaitu keterangan. Nah, keterangan ini diisi bila diperlukan dan juga bisa diisi pesan-pesan, saran, kesan, ataupun lainnya. Nah, berikut contoh buku pengunjung. Nah, untuk kolom pertama itu nomor, yang selanjutnya itu nama, jenis kelamin, asal sekolahnya dari SD, SMP, SMA, atau umum. Selanjutnya alamat, tanda tangan, dan saran. Selanjutnya adalah buku peminjam. Buku ini mencatat tentang data peminjam dan buku yang dipinjam di perpustakaan. Buku ini memuat tentang kolom-kolom antara lain, nomor untuk mengetahui banyak peminjam yang meminjam buku di perpustakaan, nama diisi nama si peminjam, kelas untuk mengetahui kelas peminjam, judul buku diisi judul buku yang dipinjam, nomor inventaris diisi sesuai dengan nomor inventaris yang telah dicantumkan dalam buku, tanggal pinjam diisi tanggal saat meminjam, tanggal harus kembali diisi buku itu harus dikembalikan tanggal berapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanggal kembali diisi pada saat mengembalikan buku, dan keterangan yaitu diisi dengan tanda tangan atau lainnya. Berikut merupakan contoh buku peminjam. Di dalam tabel tersebut terdapat nomor, nama, alamat, status, judul pengarang, nomor inventaris, tanggal peminjam, tanggal harus kembali, tanggal kembali, dan keterangan. Terdapat pula sistem peminjaman, yaitu serangkaian cara pencatatan peminjaman maupun pengembalian bahan pustaka dengan aturan-aturan tertentu. Yang pertama adalah sistem buku besar, di mana nama peminjam dicatat dalam salah satu halaman catatan buku besar. Pada halaman tersebut terdapat kolom-kolom nama, alamat peminjaman, tanda tangan petugas, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Yang kedua adalah sistem slip atau bon pinjaman, yaitu sistem peminjaman dengan menggunakan slip atau bon dengan nama peminjaman, alamat peminjam, data bahan pustaka, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan tanda tangan peminjaman. Yang ketiga adalah sistem kartu buku, yaitu sistem peminjaman yang pencatatan peminjaman dilakukan pada kartu buku yang ada pada bahan pustaka. Apabila bahan pustaka dipinjam, maka kartu buku dicabut oleh petugas dan kartu buku disusun berdasarkan tanggal pengembalian. Nah, selanjutnya ada kartu anggota. Kartu anggota sendiri merupakan sebuah kartu tanda keanggotaan yang sah sebagai bukti bahwa seseorang telah menjadi anggota pada perpustakaan tersebut.
Terdapat beberapa macam kartu anggota, yaitu yang pertama ada kartu identitas, di mana kartu identitas ini berisi nomor registrasi atau nomor anggota, ada nama, ada alamat, dan tanggal berlaku keanggotaan. Yang kedua, kartu peminjam. Kartu peminjam ini sama halnya seperti dengan kartu identitas, hanya saja ditambah 2 kolom untuk mencatat transaksi peminjaman. Yang ketiga, ada sistem bond. Sistem bond ini dibuat 2 atau 3 rangkap, di mana setiap buku yang dipinjam harus ditulis dalam satu bond, lengkap dengan nama peminjam, alamat, nomor buku, nama pengarang, dan sebagainya. Nantinya, sistem bond ini satu lembar untuk peminjam dan yang lain untuk catatan perpustakaan. Yang terakhir ada kantong buku. Kantong buku ini berupa kantung-kantung kecil yang berisi nama anggota, nomor registrasi, alamat, tanggal berlaku keanggotaan, serta diberikan kepada anggota sesuai dengan jumlah buku yang dipinjam. Setiap kali anggota meminjam, ia harus menyerahkan satu kantong buku untuk setiap judul buku. Nah, selanjutnya ada administrasi pelayanan kartu anggota perpustakaan sekolah. Nah, di sekolah kan sudah pasti pengguna perpustakaannya itu ada siswa dan ada guru, sehingga kartu pelajar siswa juga dapat digunakan sebagai kartu anggota perpustakaan. Namun, perpustakaan juga tetap menerapkan peraturan untuk menentukan buku apa dan seberapa banyak buku yang boleh dipinjam, serta lama peminjamannya. Sanksi pun perlu ditetapkan bagi yang melanggar aturan. Namun, penetapan sanksi harus dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian agar tidak mematikan minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya, ada tata cara penerimaan anggota perpustakaan masyarakat. Nah, tata cara ini harus diterapkan sesederhana mungkin. Yang pertama, pendaftar diminta untuk membaca peraturan perpustakaan terlebih dahulu sebelum ia mencatat nama untuk menjadi anggota. Nah, selanjutnya calon anggota diberikan formulir di mana formulir tersebut berisi nama pendaftar, alamat rumah, pekerjaan, nomor telepon, dan tanggal mengajukan pendaftaran. Calon anggota juga harus melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Tidak lupa juga di dalam formulir perlu dicantumkan kalimat yang menyatakan bahwa pendaftar setuju dan patuh pada peraturan perpustakaan yang kemudian dibubuhi tanda tangan. Setelah formulir diisi, kemudian formulir tersebut disusun dalam satu file sesuai dengan urutan nama pendaftar. Selain file formulir pendaftaran, penting juga untuk memiliki buku registrasi atau biasa disebut induk anggota perpustakaan, di mana buku ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui jumlah anggota ganda, mencatat uang pangkal, dan catatan-catatan lainnya. Selanjutnya, statistik. Menurut KBBI, statistik adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai sesuatu. Kegiatan statistik dalam perpustakaan berupa catatan angka-angka mengenai kegiatan perpustakaan yang dikumpulkan, ditabulasi, atau digolongkan. Di dalam statistik perpustakaan, ada unsur-unsur yang harus dilaporkan, yakni pertama, pengadaan bahan pustaka, meliputi jumlah koleksi yang dibeli ataupun hadiah. Data ini dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi dan subjek. Kedua, pengolahan bahan pustaka, yaitu jumlah koleksi yang dikatalog dan yang diklasifikasi. Ketiga, keanggotaan, yaitu jumlah anggota dan jumlah pengunjung. Keempat, koleksi yang dipinjam, yaitu buku yang dipinjam berdasarkan subjek. Kelima, layanan rujukan, yaitu jumlah pertanyaan yang masuk maupun pertanyaan yang terjawab dalam waktu singkat. Keenam, jasa reproduksi, yaitu jumlah koleksi yang direproduksi atau jumlah yang difotokopi. Statistik perpustakaan memiliki beberapa tujuan, yakni menyusun laporan, mengukur efisiensi berbagai kegiatan dan kinerja pustakawan, menyusun rencana dan jasa perpustakaan, bahan pertimbangan dalam penambahan anggaran dan staf,
sebagai evaluasi kemajuan atau keberhasilan perpustakaan. Berikut ini adalah contoh statistik pengolahan bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Ini adalah contoh statistik peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 1 Manyar pada tahun 2018. Dan ini adalah contoh statistik jumlah pengunjung dan keanggotaan di Perpustakaan Sukma. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.